Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabillahi syadid. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Semangat pagi anak-anakku kelas 12 SMA Negeri 1 Wonosobo. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu secara daring. Alhamdulillah saya diberikan kesehatan untuk memberikan materi dan menemani Anda belajar pendidikan agama Islam di kelas 12 ini. Oke, pertemuan yang kedua daring ini. Yang pertama saya ingin menyampaikan beberapa catatan tentang pendalaman materi Al-Quran surat Ali Imran ayat 190, 191 yang telah Anda kumpulkan melalui video. Catatan yang pertama, pembacaan dari pengumpulan vlog sudah cukup bagus, perlu ditingkatkan dari sisi aspek pembiasaan membaca. Yang kedua, marilah kita coba usahakan setiap hari untuk membaca Al-Quran, mendalami terjemahnya atau menghafal Al-Quran. Yang ketiga, dari beberapa pembaca masih terdapat kekurangan pada aspek mat, hukum mat, panjang pendek, penekanan tasydid. Bahkan ada sebagian kecil yang masih membaca tawalud. Artinya makharijul hurufnya tidak begitu jelas. Kemudian yang keempat, anak-anakku semua, marilah kita sinari rumah-rumah kita, hati kita dengan baca Al-Quran. Rasulullah menyampaikan, nawwiru buyutakum biqiraatil Quran. Selanjutnya, catatan materi berpikir kritis adalah bagaimana sosok Rasulullah Muhammad SAW, teladan kita, Nabi kita, selalu menyadari bahkan mengingat ayat-ayat Allah ketika beliau diberikan atau diturunkan ayat kepada beliau. Salah satu adalah beliau menangis, mengurai air matanya, membasahi kainnya ketika merenungi ayat-ayat yang dibaca. Bahkan beliau mengangkat kedua belah tangan untuk berdoa, menangis. Salah satu doa yang kita ketahui di surat itu adalah Rabbana khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Tuhan kami, Engkau tidak menciptakan apa-apa dengan sia-sia. Artinya apa, anak-anakku semua? Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita adalah tidak sia-sia. Menciptakan wujud kita, menciptakan ruh kita, menciptakan pikiran kita, itu tidak sia-sia. Maka jangan sampai kita mensia-siakan kemampuan apa yang telah ada. Privilege yang ada di dalam diri kita jangan sampai kita sia-siakan. Selanjutnya anak-anakku semua, kita akan belajar di pertemuan kedua tentang demokrasi dalam Islam. Tujuan kita mempelajari ini adalah mencoba untuk menganalisis makna surat Ali Imran ayat 159. Marilah kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya, maka berkat rahmat Allah lah engkau Muhammad
berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Anak-anakku semua kelas 12 rahimakumullah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isu utama yang menjadi muatan demokrasi adalah persoalan saling menghargai eksistensi. Rasa ingin dihargai adalah kebutuhan alamiah setiap manusia. Manusia dari suku bangsa apapun memiliki rasa itu. Teman-teman kita di sekolah juga ingin atau mempunyai hak untuk dihargai. Bapak, ibu guru, orang tua, semua orang yang ada di sekitar kita mempunyai hak untuk dihargai dan dihormati sebagaimana kita juga ingin dihargai. Ternyata persoalan menghargai dan dihargai inilah bagian penting dari misi dakwah Islam. Seperti Rasulullah mengajarkan yang lebih muda menghormati yang tua. Yang tua diperintahkan untuk menyayangi yang muda. Sebagaimana Rasulullah menyampaikan, tidak termasuk umatku orang-orang yang tidak menghormati yang lebih tua, tidak mengasihi yang lebih muda, dan tidak pula mengerti hak seseorang yang alim. Demokrasi memang istilah yang lahir dari dunia barat, tetapi jangan pernah lupa, Islam adalah agama yang akomodatif terhadap semua yang datang dari manapun, asal tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang diusung oleh Islam itu sendiri. Yang kedua, bersatu dalam keragaman. Pluralitas, kebinekaan, keragaman, perbedaan, dan kemajemukan adalah sunatullah, hukum alam yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sangat mampu menjadikan kita seragam sebagaimana malaikat, seragam dalam wujud, seragam dalam berpikir, seragam dalam kemampuan menganalisis dan sebagainya. Tetapi Allah menciptakan manusia adalah lain daripada yang lain. Maka Allah menyampaikan di dalam surat Hud ayat 18, "Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wala yazaluna mukhtalifin." Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia jadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih. Inilah anak-anakku semua, kita sungguhnya bisa bersatu, tetapi hal-hal kecil sering kita perselisihkan, hal-hal tidak penting sering kita perselisihkan. Kemudian yang ketiga, titik temu atau persamaan antara demokrasi dan syuro. Di dalam surat Ali Imran ayat 159 yang tadi saya sampaikan, syuro artinya merupakan mekanisme kebebasan ekspresi penyaluran pendapat dengan penuh keterbukaan dan kejujuran. Hal tersebut menjadi pertanda adanya penghargaan terhadap pihak lain. Demokrasi menyoal nilai-nilai egaliter, penghormatan terhadap potensi individual, penolakan terhadap kekuasaan tirani, memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk berpartisipasi dalam mengurus pemerintahan. Secara tegas demokrasi bermain pada wilayah politik. Jika demikian halnya, syuro merupakan bagian dari proses demokrasi. Di dalam syuro terkandung nilai-nilai yang diusung demokrasi. Nilai-nilai luhur yang diusung oleh konsep demokrasi adalah nilai-nilai yang sejalan dengan visi Islam itu sendiri. Anak-anakku semua, ada satu pengakuan, bahkan ada beberapa pengakuan ternyata
sosok yang paling demokratis di mata dunia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba mari kita lihat Comte de Bolanville dari Perancis ini, nama Perancis. Muhammad SAW adalah pemikir bebas, free thinker, dan pencipta agama rasional. Voltaire menyampaikan Muhammad adalah pemimpin yang memimpin rakyatnya melakukan penaklukan agung. Radinson menyampaikan Muhammad adalah pengajar agama alami, wajar, dan masuk akal. Ini ada Thomas Carlyle, Hubert Grime, Goethe, George Bernard Shaw, Edward Gibbon menyampaikan hal yang baik dari Muhammad ialah membuang jauh-jauh kecongkaan seorang raja. Saya mengambil dari mizan.com, silahkan dilihat nanti. Oleh karena itu anak-anakku semua, betapa pengakuan dari sarjana-sarjana barat, tokoh-tokoh penting ilmuwan barat menyampaikan membaca sejarah Rasulullah Muhammad SAW adalah sosok yang paling demokratis. Oleh karena itu anak-anakku semua, pada akhirnya penjelasan tentang demokrasi ini bisa berkembang lebih luas jika Anda kembangkan dalam pendalaman materi. Maka pendalaman materi yang saya tugaskan adalah tulis kembali surat Ali Imran ayat 159 dan terjemahnya. Deskripsikan kembali tentang demokrasi atau deskripsikan tentang demokrasi menurut tokoh-tokoh Islam Indonesia. Silahkan. Kemudian tugas ini silahkan dikirim di alamat email saya azizahmadc3@gmail.com. Oke, itu saja. Semoga Anda berkenan untuk mempelajari naskah-naskah Islam yang luar biasa, agama kita yang kita cintai, dan kita bisa mengamalkan dengan sebaik-baiknya menjadi manusia Islam yang solih dan solihah menuju masa depan yang luar biasa. Jangan lupa tetap memakai masker saat Anda keluar, beraktivitas, jaga jarak, dan makan yang bergizi. Dan selanjutnya, jangan lupa dawamkan untuk berwudu. Bersihkan niat, bersihkan diri, bersihkan raga, agar kita tetap suci di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.